Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shadida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk dengan 3 unsur. Yang pertama, Allah menganugerahi kepada makhluknya unsur keindahan. Yang kedua, unsur cinta. Dan yang ketiga, Allah menganugerahi kepada semua makhluk, khususnya manusia, adalah unsur penyesalan. Keindahan adalah kebutuhan bagi siapa saja. Sejelek-jeleknya manusia masih punya rasa untuk menikmati keindahan, atau masih punya kecenderungan untuk dihormati bahwa di dalam dirinya ada nilai-nilai keindahan. Dimanapun orang berada, keindahan selalu dihadapi. Karena itu, keindahan itu adalah pengewantahan Tuhan atau manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Di daratan ada dihiasi oleh berbagai keindahan, pepohonan, gunung-gunung, bebatuan, tanah. Di lautan, di bawah lautan ada keindahan dihiasi dengan berbagai macam jenis flora fauna. Kemudian di udara juga dihiasi dengan berbagai macam keindahan. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'azab. Apakah kamu tidak memperhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Semuanya pada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari matahari sujud kepada Allah, bintang sujud kepada Allah, kemudian bulan sujud kepada Allah, gunung-gunung, pepohonan, sampai dengan hewan-hewan melata. Bahkan hewan yang kasat mata pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian manusia, sebagian besar manusia juga menghina dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, oleh karena itu menikmati keindahan itu bagian daripada berbakti dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Unsur kedua yang diberikan dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah cinta. Cinta artinya suka, cinta artinya ingin, cinta artinya memiliki. Karena itu pemirsa sekalian, semua aktivitas kehidupan manusia didasari oleh gerakan CINTA, cinta. Saya menyampaikan materi dalam dialektika bijak di kuliah Ramadan karena cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian mendengarkan, bagi yang mau, yang tidak mendengarkan juga, itu dia cinta. Ada cinta untuk mendengarkan, ada cinta untuk tidak mendengarkan. Kemudian orang-orang yang tidur, orang-orang yang jalan, orang-orang yang makan, orang-orang yang berolahraga dan seterusnya, itu semua cinta. Bahkan seorang pemikir dari Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa semua aktivitas manusia itu selalu berbarengan dengan cinta. Kalau ada
orang yang marah-marah itu juga cinta untuk marah-marah. Ada orang yang senyum itu juga cinta untuk senyum. Ada juga orang pendiam, cinta juga karena mereka itu cinta untuk menjadi orang pendiam. Karena itu pemirsa sekalian, lihatlah semua yang ada dalam kehidupan di sekitar kita ini, semuanya itu dianugerahi oleh cinta. Seorang sufi namanya Jalaluddin Rumi menyampaikan kepada kita, wahai manusia, pandanglah di dalam dirimu yang paling dalam, bahwa masih banyak keindahan dan cinta yang senantiasa menyertaimu di dalam hidup. Karena itu janganlah engkau merasa sepi, merasa sunyi. Biarlah orang banyak tidak berteman dan bersahabat dengan Anda, tetapi yakinlah bahwa Allah bersama makhluk lain masih menemani Anda dalam suka dan duka dengan penuh cinta. Pemirsa sekalian, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi penyesalan. Siapapun di antara manusia pasti memiliki sifat penyesalan. Penyesalan ada dua kemungkinan. Ada orang menyesal telah melakukan pelanggaran, lantas dia mau bertobat. Tapi ada orang yang menyesal bahwa kenapa bukan sekarang saya melaksanakan kebaikan, kenapa bukan sejak dulu, dan mudah-mudahan saya juga akan melakukan kebaikan sampai waktu ke depan selama-lamanya. Pemirsa sekalian, cinta di dalam kehidupan ini bukan cinta sembarang cinta. Cinta sering orang menyebut bahwa itu adalah love, padahal cinta itu sebenarnya datangnya dari hati. Makanya bentuk cinta itu begini, seperti hati. Dalam pandangan ilmu semiotika filsafat, cinta bukan sembarang cinta, hati bukan sembarang hati. Ini tergambar beberapa, terbayang beberapa huruf. Ada alif, lam, hu. Kalau begitu, kau punya hati tempat tajallinya Allah, aku punya hati tempat berseminya Allah. Karena demikian, kamu punya Allah, aku punya Allah. Janganlah kamu menyakiti satu dengan yang lain, karena apabila kamu menyakiti satu dengan yang lain, Anda telah menyakiti Allah, karena satu dengan yang lain itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, oleh karena itu cinta ada beberapa tingkatan. Satu, cinta awam, yang kedua cinta khawas, yang ketiga cinta khasul khawas. Cinta awam adalah cinta erosi. Orang-orang awam itu mencintai sesuatu karena pertimbangan kebutuhan material yang ansih. Sedangkan cinta yang menengah, cinta khawas adalah cinta sofia, cinta bijaksana. Saya datang bekerja sebagai seorang dosen, aku cinta karena aku tahu bahwa hidup ini bukan untuk diriku, tetapi untuk orang lain. Aku hadir ini belajar atau menuntut ilmu bukan untuk diriku, tetapi untuk orang lain. Pemirsa sekalian, pekerja yang lain misalnya orang-orang yang sebagai buruh bangunan, itu karena bijaksana dia mengerjakan sesuatu itu bukan karena uangnya, tetapi pekerjaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Begitu juga profesi-profesi yang lain, kerjalah pada instansinya masing-masing bukan karena pertimbangan uang, tetapi itu adalah kebutuhan hidup dan pengabdian kepada masyarakat serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang kita raih bersama pemirsa sekalian adalah cinta khasul hawas, cinta khusus, orang yang khusus. Apa itu? Cinta ma'rifat. Cinta ma'rifat itu tidak ada yang nampak dalam segala kebutuhan, keinginan, kesukaan yang kita ingin miliki. Yang ada hanyalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Zunnun al-Misri, seorang sufi dari Mesir, mengatakan bahwa ya Rabb, ana la uridu minallah illallah. Wahai Tuhan, saya tidak menginginkan sesuatu darimu, tetapi yang kuinginkan adalah dirimu. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Bahwa di dalam hidup ini kita tidak mengharapkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita butuhkan itu akan hancur, fana. Tetapi yang kita raih semata-mata adalah cinta
Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jikalau engkau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah engkau memohon ampun atas segala dosa-dosamu yang lalu, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Pemirsa sekalian, semoga dalam hidup ini kita selalu mampu memelihara apa itu keindahan yang ada dalam diri kita dan memelihara cinta supaya kita tidak masuk pada kelompok-kelompok orang yang menyesal. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.